Perkenalkan, saya Frans Dito dari kelompok 7 kelas A dari Departemen Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan mempraktikumkan tentang mata kuliah manajemen kualitas air, di mana di dalamnya ada 7 indikator yang dipraktikumkan. Yang pertama ialah oksigen terlarut, yang kedua adalah karbon dioksida, yang ketiga alkalinitas, yang keempat produktivitas primer, yang kelima pH, yang keenam suhu, yang ketujuh amonia. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah yang pertama adalah tabung Erlenmeyer, yang kedua adalah botol COD, yang ketiga botol BOD, yang keempat adalah tisu, yang kelima adalah label, yang keenam adalah termometer air raksa, yang ketujuh kalkulator, yang kedelapan adalah pipet tetes, yang kesembilan itu ialah pH meter atau pH universal. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah yang pertama larutan MnSO4, yang kedua larutan NaOH dalam KI, yang ketiga larutan H2SO4, yang keempat larutan Na2S2O3, yang kelima larutan amilum, yang keenam larutan indikator PP, yang ketujuh larutan Na2CO3, yang ke-8 larutan HCl, yang ke-9 indikator MO, yang ke-10 ialah Aquades. Pada parameter yang pertama ialah kita mengukur kadar DO. Di sini kita menyiapkan botol BOD yang sudah diisi air sampel sebanyak 125 ml. Lalu di sini juga kita menyiapkan larutan MnSO4 dan juga menggunakan larutan NaOH dalam KI. Lalu menggunakan larutan H2SO4. Nah, kemudian nanti juga akan menggunakan tabung Erlenmeyer. Lalu kita akan menggunakan larutan Na2S2O3. Lalu kita menggunakan larutan amilum. Terus kita akan menggunakan indikator PP. Pada tahap yang pertama kita menambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 tetes ke dalam botol BOD yang sudah diisi air sampel tadi. Lalu dan juga ditambahkan 1 tetes larutan NaOH dalam KI. Dan kocok hingga larutan mengendap. Setelah ditutup botolnya dan dikocok dan terjadi endapan di botol BOD, kita buka tutup botolnya dan kita tambahkan larutan H2SO4. Larutan H2SO4 ditambahkan sebanyak 1 ml. Tambahkan larutan H2SO4 hingga berubah warna menjadi warna kuning. Setelah ditambahkan larutan H2SO4, botol ditutup dan dikocok hingga berwarna kuning. Masukkan 50 ml sampel tadi ke dalam botol tabung Erlenmeyer. Lakukan titrasi dengan menggunakan larutan Na2S2O3 sebanyak 0,025 N hingga larutan berubah menjadi warna kuning muda.
sebanyak 2 tetes. Setelah ditambahkan larutan amilum, jika berwarna biru muda seperti ini, kita tambahkan dengan larutan Na2S2O3 sebanyak 0,02 N, 0,025 N. Setelah ditambahkan larutan Na2S2O3, larutan yang akhir akan berwarna kuning. Pada parameter yang kedua ialah mengukur karbon dioksida. Tahap pertama ialah tambahkan 50 ml air sampel ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila tidak terjadi perubahan warna menjadi merah muda, kita titrasi kembali dengan menggunakan larutan Na2CO3 sebanyak 0,045 N hingga warnanya berubah menjadi merah muda. Warnanya akan berubah menjadi merah muda seperti ini. Parameter yang ketiga ini kita akan mengukur alkalinitas. Cara yang pertama ialah masukkan 50 ml air sampel ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 2 tetes indikator PP. Tambahkan 2 tetes indikator PP. Setelah ditambahkan 2 tetes larutan PP, warna berubah menjadi merah muda. Kemudian kita titrasi menggunakan HCl sebanyak 0,025 N hingga warna merah mudanya hilang. Setelah ditambahkan dengan HCl 0,025 N, warna merah mudanya menghilang. Catat jumlah HCl yang digunakan. Apabila tidak terjadi perubahan warna, tambahkan larutan MO sebanyak 1-2 tetes. Kemudian dititrasi dengan HCl sebanyak 0,025. Hingga larutan menjadi merah muda seulas. Kemudian baca skala penurunan titran pada biuret. Lanjutkan titrasi dengan 0,025 NaCl hingga warna merah muda hilang. Titrasi dengan 0,025 NaCl hingga warna merah muda hilang. Dan warnanya akan menjadi ini. Parameter yang selanjutnya ialah selektivitas pilihan. Di sini kita menggunakan botol BOD, botol COD, dan juga
sampel diambil, rendam kedua botol ini di dalam air sampel selama 4 jam. Setelah 4 jam amati oksigen terlarut. Parameter selanjutnya ialah pH. Di sini kita menggunakan pH universal. Caranya ialah ambil satu alat ukur untuk pH, lalu celupkan ke dalam air, diamkan beberapa saat, lalu amati pH dari air sampel tersebut dengan cara mencocokkan pada tabel pH universal. Pada pengukuran pH kali ini, caranya ialah kita masukkan satu buah alat ukur pH universal ke dalam air sampel, lalu diamkan beberapa saat hingga terjadi perubahan warna pH, lalu cocokkan dengan tabel pH universal. Terlihat di sini pH pada air sampel ialah 6. Parameter selanjutnya ialah suhu. Caranya adalah dengan mengukurnya menggunakan termometer air raksa. Termometer air raksa ini dimasukkan ke dalam wadah air sampel, lalu dilihat berapa suhu air yang tertera di termometer air raksa ini. Parameter yang terakhir ialah amonia. Pada parameter ini tahap-tahapnya ialah masukkan 25 ml air sampel uji ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 ml larutan fenol. Dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan kembali 1 ml larutan natrium nitroprusit sebanyak 1 ml. Solusi yang dapat diberikan ialah nilai pH berpengaruh terhadap alkalinitas. Jika pH turun, maka alkalinitas juga turun. Oleh karena itu, nilai pH harus tetap stabil agar tidak mempengaruhi alkalinitas. Hal ini diperkuat oleh Sitio et al. 2017 yang menyatakan bahwa jika jumlah asam yang ditambahkan banyak, maka alkalinitas tinggi. Sebaliknya, jika pH turun cepat, penambahan asam akan sedikit. Dengan demikian, alkalinitas turun. Alkalinitas berperan sebagai sistem penyangga atau buffer terhadap perubahan pH. Alkalinitas ditentukan oleh jumlah asam yang dibutuhkan untuk mereduksi pH. Setelah ditutup dengan plastik, diamkan selama 1 jam untuk ditentukan warna. Setelah 1 jam, masukkan tabung Erlenmeyer ke dalam kuplet pada spektrofotometer. Baca dan catat tahapan gelombangnya pada panjang 640 ml.